Chapter 173. Patah Penjaga, Tenaga Angin Pemecah Gangguan. TL oleh Bagelson. Ketika Tang San berlatih di bawah air terjun, dia telah berdiri di atas batu bundar yang halus, keseimbangannya yang ekstrim, sekarang adalah pertama kalinya dia menggunakannya sepenuhnya di luar, kekuatan roh melonjak dalam dirinya, memberinya semacam riang dan tanpa hambatan, perasaan. Akhirnya, 9 kali 9, pukulan terakhir dari 81 palu diayunkan. Cahaya putih yang kaya langsung tumbuh, tidak hanya kekuatan serangan Tang San, tetapi pada saat yang sama juga domain Dead God yang dia lepaskan. Untuk memaksa klan pertahanan ini menyerah, dia tidak bisa menyisihkan usaha. Titan berteriak, "Badak tua, gunakan semangatmu." Saat ini Niu Gao juga tidak peduli dengan wajah. Lagi pula, dibandingkan dengan wajah, hidup lebih penting. Tubuhnya yang awalnya lebar dengan cepat mengembang, kulitnya langsung berubah menjadi hitam, lapisan keratin yang sangat tebal tiba-tiba muncul, yang pertama, kedua, dan ketiga, 3 cincin roh yang membutuhkan kekuatan roh paling sedikit dan melepaskan kilatan cahaya tercepat dalam sekejap. Itu benar-benar membuat build Niu Gao yang mengesankan berubah menjadi benteng pertahanan. Hong, setelah menyimpan kekuatan sepenuhnya, metode palu angin pemecah disorder menakutkan. Meskipun tidak memiliki dukungan palu Clear Sky, kekuatan roh dari serangan terakhir 81 yang tumpang tindih ini, langsung meletus dengan kekuatan serangan yang membuat orang tidak bisa berkata-kata. Kekuatan yang muncul dari pukulan itu sama sombongnya dengan raungan naga atau harimau. Kekuatan menakutkan yang pernah membuat air terjun setinggi 200 meter membalikkan arusnya muncul sekali lagi. Kekuatan roh yang besar tiba-tiba menelan sosok yang mengesankan itu, kekuatan ledakan tirani langsung meledak. Di tengah ledakan, tubuh besar Niu Gao melesat seperti peluru artileri. Dengan pengaruh domain Dead God, kekuatan serangan Tang San telah meningkat lebih jauh, dan pertahanan Niu Gao turun sedikit. Dengan satu penurunan dan satu lagi naik, hasil dari serangan itu semakin menakutkan. Tubuh seperti gunung itu langsung terbang keluar, meledakkan dinding aula besar dengan lurus sempurna, meninggalkan lubang berbentuk manusia. Harus dikatakan, konstruksi klan pertahanan cukup kokoh. Meskipun seluruh aula bergetar, pada akhirnya tidak ada yang runtuh. Rotasi Tang San telah terhenti, dadanya terus-menerus naik turun. Tanpa dukungan dari Clear Sky Hammer, kekuatan dari metode palu angin pemecah gangguan ini telah banyak melemah, dan selanjutnya sangat meningkatkan kelelahannya. Ayunan 81 penuh secara tak terduga mengurangi kekuatan rohnya lebih dari 50%. Titan melangkah di belakang Tang San dengan langkah besar, satu tangan jatuh di bahunya, menanamkan kekuatan rohnya. Meskipun kekuatan roh yang dalam tidak bisa memulihkannya, itu bisa membantunya mengendalikan napas. Langkah kaki yang mendesak bergema dari luar. Sebelumnya Niu Gao hanya asyik mengobrol dengan Titan, bahkan sampai lupa menghidangkan teh. Tapi saat gangguan keras terjadi di sini, seluruh klan pertahanan menjadi khawatir. Dengan suara kepakan, lebih dari 20 orang bergegas masuk dari luar, masing-masing dan semua orang mengesankan. Orang yang memimpin tampak 8 bagian mirip dengan Niu Gao, hanya saja dia jauh lebih muda. Saat memasuki aula dia melihat ke arah Titan. Jadi Paman Tai ada di sini. Yi, kau di sini, lalu kenapa ayahku tidak di sini? Suara apa itu tadi? Petik 2. Sementara lelaki besar itu dengan hormat memberi hormat pada Titan, dia bertanya dengan agak bingung. Titan melirik Tang San, ekspresinya berubah menjadi sangat aneh. Mereka datang sebagai tamu, tetapi telah menghancurkan tuan rumah itu hingga menembus tembok. Tentu saja dia tidak peduli pada Niu Gao. Jika Tang San telah menggunakan Clear Sky Hammer, mungkin dia benar-benar bisa melukainya, tetapi dengan kepalan tangan kosong, bahkan metode palu angin pemecah gangguan 81 ayunan tidak dapat menyebabkan kerusakan yang sebenarnya pada Niu Gao dengan semangatnya yang dilepaskan. Tai Long berkata dengan suara rendah di samping telinga Tang San. Dia dipanggil Niu Ben, dia putra tertua kakek Niu Gao, teman baik ayahku. Bakatnya jauh lebih baik dari ayah saya, kultivasi kekuatan rohnya harus hampir sama dengan tuan muda. Petik 2. Sebelum Titan sempat menjawab, tuan rumah kembali. Di lubang itu, Niu Gao merangkak ke dalam dengan kepala dan wajah kotor. Jaketnya sudah robek, jiwanya ditarik, tetapi sosoknya yang berdebu dan ekspresi mengerikan itu membuat orang-orang menahan tawa. Niu Ben dan anggota klan pertahanan tampak kaget dengan Niu Gao tua, masing-masing dan semua orang menatap kosong.
Niu Ben bahkan menggosok matanya dengan keras, memastikan dia tidak berhalusinasi. Paman Titan, ini salahmu. Bagaimana kamu bisa menggertak ayahku? Petik 2. Niu Ben menahan senyum, berbicara kepada Titan. Karena hubungannya dengan Tai Nuo, dan bagaimana Titan melihatnya tumbuh dewasa, mereka selalu sangat dekat. Itu sebabnya dia tidak terlalu khawatir. Titan tertawa terbahak-bahak, berkata, "Siapa yang meminta ayahmu untuk berkompetisi? Bukankah ini sudah saya selesaikan?" Tidak apa, kami berdua orang tua dengan santai saling bertukar petunjuk. Anda tidak melihat ketika paman Anda kalah. Kamu tidak bisa memihak ayahmu. Petik 2. Niu Gao melotot pada Titan. Titan jelas menutupi dirinya. Dalam kemarahan karena penghinaan, kemarahan ini dilampiaskan pada putranya. Bajingan, siapa yang memintamu masuk ke sini? Apa kau tidak melihatku dan Titan sedang membicarakan masa lalu? Pergilah dari sini. Petik 2. Niu Ben masih seorang pria berusia 50-an, tapi tidak ada amarah karena dikutuk oleh Niu Gao. Di klan pertahanan, Niu Gao adalah otoritas absolut. Ini juga mengapa Niu Ben ingin tertawa melihat ayahnya dalam keadaan yang begitu menyedihkan. Baiklah, jangan marah ayah. Aku pergi. Kalian saudara-saudara tua, lanjutkan berbicara. Aku akan menyiapkan makanan dan minuman untukmu. Selesai berbicara, Niu Ben buru-buru melambaikan tangannya, memimpin anggota klan pertahanan dalam semacam retret. Titan menghela nafas. Niu Ben anak itu jauh lebih kuat dari Tai Nuoku. Berurusan dengan lebih banyak bisnis. Dan tetap tanpa mewarisi kepribadian busukmu. Cukup bagus. Petik 2. Cukup bagus kentutku. Ekspresi Niu Gao sekarang tidak mau. Berjalan dengan marah, dia menepuk debu dari dirinya sendiri. Bahkan jika dia tidak mau, dia masih harus menghadapi Tang San. Nak, kamu menang. Baru saja saya menggunakan semangat saya, tidak perlu memukul Anda untuk ketiga kalinya. Orang tua ini menepati janjinya. Mulai saat ini, klan pertahanan kita tidak akan memiliki permusuhan terhadap ayahmu dan kamu. Petik 2. Melihat Niu Gao menggertakkan giginya, Tang San tidak bisa menahan senyum. Dia tentu saja menyadari bahwa tidak ada niat untuk meredakan ketegangan dengan Clear Sky School dalam kata-kata Niu Gao. Tapi dia tidak keberatan. Bahkan jika Clear Sky School adalah sektenya, mereka benar-benar berutang terlalu banyak pada klan pembantu ini. Itu bukanlah sesuatu yang bisa diselesaikan dalam waktu singkat atau dengan kontes sederhana. Ini hanya bisa dilakukan secara perlahan. Itu senior yang ceroboh, membiarkan junior melakukan trik. Dalam pertempuran biasa, bagaimana mungkin junior punya waktu untuk menyimpan begitu banyak kekuatan? Petik 2. Niu Gao mendengus. Baiklah, kerugian adalah kerugian. Jangan bilang orang tua ini adalah orang yang masih tidak mau mengaku kalah. Kamu bisa tinggal kali ini. Petik 2. Titan menyeringai. Ngomong-ngomong, sepertinya Anda tidak mengakuinya. Apakah Anda mengakhirinya seperti ini? Pertahanan terkuat Anda dikalahkan oleh seorang anak muda. Maukah kamu menunjukkannya? Petik 2. Niu Gao berkata dengan marah. Tunjukkan apa? Jangan bilang kau ingin aku membawa klan pertahanan untuk melayaninya. Petik 2. Titan tersenyum. Tidak perlu itu. Namun, baru-baru ini saya dan Tuan Muda sedang bersiap untuk mendirikan sekte yang disebut Sekte Tang. Apakah Anda tertarik untuk bergabung? Karena kontradiksi antara Anda dan Tuan Muda telah diselesaikan, seharusnya tidak ada rintangan apapun. Petik 2. Niu Gao menarik kursi dan duduk. Beri aku istirahat. Saya tahu Anda tidak memiliki niat baik dengan membawa anak ini. Orangutan tua, saya pikir Anda orang tua yang bodoh. Apakah Anda tidak merasa cukup dengan Clear Sky School? Apakah Anda berencana membiarkan kami mengalami bencana lain? Petik 2. Titan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Biarlah. Itu tidak bisa dijelaskan dalam waktu singkat. Saya katakan, Niu Gao, Anda masih terlalu mengabaikan kakak laki-laki ini. Bukankah teh harus disajikan dulu? Juga, bagaimana penampilan Anda di mata klan Anda? Cepat ganti pakaian. Petik 2. Niu Gao dengan agak kesal menatap tajam ke arah Titan. Ini bukan karena provokasi Anda. Aku akan pergi berganti pakaian. Petik 2. Selesai berbicara, dia kemudian pergi dengan langkah besar. Melihat Niu Gao menghilang kembali, Titan berkata kepada Tang San. Tuan Muda, Anda benar-benar mengejutkan saya. Itu benar-benar seperti Anda,
memukul badak tua di area yang paling dia kuasai. Tidak heran kamu ingin ikut denganku, sepertinya kamu sudah memikirkan tindakan pencegahan jauh-jauh hari. Tapi badak tua itu keras kepala, dia tidak akan mudah berkompromi. Petik 2. Tang San menghela nafas ringan, berkata, sebenarnya, saya tidak ingin berkompromi dengan senior Niu Gao tentang apapun. Saya hanya ingin membubarkan kebencian sejak saat itu. Kami dulunya adalah satu keluarga, kemunculan 4 klan atribut saat ini semuanya disebabkan oleh Clear Sky School ditutup. Saya hanya ingin melakukan sesuatu untuk 4 klan. Anda tidak perlu menekan senior Niu Gao untuk bergabung dengan sekte Tang kami. Selama mereka tidak lagi menyimpan dendam terhadap ayah saya puas. Petik 2. Putranya melunasi hutang ayahnya, sekarang Tang San baru saja mulai melunasi hutang ayahnya. Ia hanya ingin bisa membubarkan kebencian lama atas nama ayahnya di masa depan, lalu menghancurkan musuh sejatinya. Keduanya baru saja bertukar kata-kata sederhana ini, saat Niu Gao kembali dari luar. Sambil berdiri di ambang pintu dia berkata kepada Tang San. Nak, apa peringkat kekuatan rohmu? Melihat lelaki tua lugas berwajah suram, Tang San menjawab dengan hormat. Kekuatan roh junior adalah peringkat 66. Jenis kontrol Kaisar Roh. Petik 2. Niu Gao menatap kosong sejenak. Tipe kontrol. Kapan Clear Sky Hammer menjadi roh tipe kontrol? Petik 2. Titan tertawa. Cepat ganti bajumu. Kami akan berbicara saat Anda kembali. Ini bukanlah sesuatu yang dapat dijelaskan dalam beberapa kalimat. Petik 2. Niu Gao agak bingung melirik Titan, lalu berbalik dan pergi lagi. Saat dia berjalan, dia masih bergumam pada dirinya sendiri. Peringkat 66, usia 21 tahun peringkat 66. Apakah itu masih manusia? Petik 2. Tidak lama setelah Niu Gao pergi, bawahannya membawakan teh harum. Jelas itu adalah instruksinya ketika dia pertama kali pergi. Ada juga anggota klan pertahanan yang mulai memperbaiki lubang yang dibuat Niu Gao di dinding dari luar. Titan menyesap tehnya, berkata kepada Tang San. Tuan muda, Anda seharusnya melihatnya juga. Hubungan saya dan Niu Gao sangat baik. Kami memiliki persahabatan seumur hidup. Sejujurnya, saya ingin Niu Gao membawa klan pertahanan ke Sekte Tang, tidak hanya untuk Anda, Tuan muda, tetapi bahkan lebih untuk keegoisan saya sendiri. Saya sudah tua, saya sangat berharap bisa hidup bersama dengan kakak saya selama bertahun-tahun. Setiap orang memperhatikan satu sama lain, sebagai mitra. Saya akan membujuknya sebanyak mungkin. Meski Niu Gao terus terang, dia sama sekali tidak bodoh. Saya pikir dia akan mengerti. Jika dia ingin memimpin klan pertahanan ke Sekte Tang, kuharap Tuan Muda bisa memberi wajah orang tua. Petik 2. Tang San tersenyum. Jika memang seperti itu, itulah yang saya cari-cari. Dengan seni konstruksi klan pertahanan dan seni tempa Anda, bukankah itu akan mengubah Sekte Tang kita menjadi tembok tembaga dan benteng besi? Petik 2. Niu Gao tidak pergi lama, beberapa saat dia sudah berganti pakaian bersih dan kembali. Saat masuk, kata-kata pertamanya masih untuk Tang San. Nak, kamu benar-benar peringkat 66. Tang San mengangguk. Niu Gao berjalan mendekat dan duduk di samping Titan, matanya menampakkan cahaya yang agak merenung. Titan tidak mengganggunya, membiarkannya berpikir. 21 tahun, peringkat 66, kekuatan pertahanan yang kuat, sama sekali tidak dibawa anggota klan pertahanan dengan level yang sama. Dan anak dari Clear Sky School. Kapan mereka pernah kekurangan kekuatan serangan? Apa yang pertama kali dipikirkan Niu Gao adalah prospek masa depan Tang San. Tidak perlu diragukan lagi, sebelum dia berusia 20-an, Tang San pasti akan menjadi ahli puncak. Dan terlebih lagi jenis yang sangat kuat. Bahkan judul Douluo tidak akan memiliki celah kecil dalam kekuatan. Seperti ketika Tang Hao berada di puncak kekuatannya, secara bersamaan mengambil 3 judul Douluo biasa tidak akan menjadi masalah. Dia sendiri yang akan membuat Spirit Hall melompat seperti ayam atau anjing. Niu Gao mengerti bahwa jika dia menyinggung guru jiwa yang begitu menjanjikan, itu sama sekali tidak akan bermanfaat bagi masa depan klan pertahanan. Klan pertahanan benar-benar ahli dalam membangun, lubang di dinding sudah disegel dalam waktu yang singkat. Titan berkata, Badak tua, aku tahu kamu sudah menemukan sesuatu. Jangan berpikir lagi. Saya akan menenangkan kepercayaan Anda. Biarkan para pelayan mundur. Petik 2. Meskipun Niu Gao tidak tahu apa yang ingin dilakukan Titan, tetapi dia tetap melakukan apa yang diminta.
Titan juga melambaikan tangan kepada anggota klannya sendiri dan, selain Tai Long dan Ma Hongjun, meminta yang lainnya menunggu di luar aula. Niu Gao tampak agak bingung pada Titan. Orang utan tua, apa yang membuatmu merahasiakannya? Titan tersenyum tenang, berkata, aku hanya tidak ingin kamu mengeluh nanti. Saya akan memberitahu Anda juga bahwa kakak laki-laki Anda sama sekali tidak membuat keputusan dengan mudah. Tuan muda, biarkan dia melihat semangat Anda. Petik 2. Tang San bertemu dengan tatapan Titan, kedua mata mereka menunjukkan pemahaman yang diam-diam. Berdiri, cahaya melintas di mata Tang San, mengangkat tangan kirinya, cahaya hitam melonjak ke dalam, palu Clear Sky sudah muncul di genggamannya. Niu Gao memandang Tang San dengan ragu, berkata pada Titan. Orang utan tua, jangan bilang aku belum pernah melihat Clear Sky Hammer sebelumnya. Nak, kenapa tidak ada cincin roh? Petik 2. Tang San tersenyum sedikit. Clear Sky Hammer Junior benar-benar tidak memiliki cincin roh. Titan berkata, jangan khawatir, perhatikan perlahan. Tang San membalikkan tangan kirinya, Clear Sky Hammer ditarik. Segera setelah itu, di tengah lapisan cahaya biru, dia mengangkat tangan kanannya, kaisar biru perak biru keemasan tersebar dari cahaya yang terkondensasi di dalam dirinya, aura penuh vitalitas segera memenuhi aula. Begitu kaisar perak biru muncul, Niu Gao tiba-tiba bangkit. Karena dia melihat 6 cincin roh yang berkilauan di sekitar Tang San. Tidak ada yang putih, paling rendah kuning, ungu hitam, Niu Gao sangat akrab dengan ketiga warna tersebut. Sebagai spirit Douluo, dia secara alami memiliki cincin roh dari 3 warna ini. Namun, saat dia melihat warna merah tua misterius terakhir itu, otaknya telah tenggelam ke dalam kehampaan putih. Tidak perlu kejutan. Tuan muda tidak kekurangan keajaiban. Apakah kamu melihat? Pertama kali saya melihatnya, ekspresi saya jauh lebih baik dari Anda. Petik 2. Titan berkata dengan perasaan. Tang San tidak menyembunyikan apapun dari Titan, lelaki tua yang mendukungnya dengan sepenuh hati ini, telah melihat cincin roh ratusan ribu tahun Tang San yang menakutkan di jalan. Saat itu ekspresinya hampir identik dengan Niu Gao sekarang. Tang San tidak mengatakan apa-apa, tetapi dengan ekspresi sedihnya ketika dia melihat cincin roh 100.000 tahunnya, Titan tidak menanyakan apapun. Dia mengerti bahwa ini adalah kepercayaan Tang San padanya, dan juga memberinya kepercayaan sebagai balasannya. Menelan dengan paksa, Niu Gao bergumam. 100.000 tahun? Ini benar-benar cincin roh 100.000 tahun, tak heran kekuatan pertahananmu begitu kuat. Hanya, pada level Anda, bagaimana Anda bisa menyerap cincin roh 100.000 tahun? Petik 2. Setiap kali dia melihat cincin roh merah itu, Tang San tidak bisa menahan diri untuk mengingat adegan Xiao Wu yang mengorbankan dirinya. Ekspresi matanya langsung berubah sedih, dia menarik Xiao Wu dari Wishful 100 Treasure Purse. Maaf, senior, saya tidak ingin menjawab pertanyaan Anda. Jika saya bisa memilih, saya lebih suka tidak memiliki cincin roh ini. Petik 2. Sambil berbicara, dia perlahan menarik jiwanya. Titan memberi isyarat pada Niu Gao dengan matanya, mengisyaratkan dia tidak boleh terus bertanya. Niu Gao menarik napas dalam-dalam. Tiba-tiba, ekspresinya berubah drastis, seolah memikirkan sesuatu, suaranya agak bergetar. Tunggu sebentar, kamu punya 2 roh. Duduk di samping, Ma Hongjun sudah agak tidak sabar. Saudaraku memiliki roh kembar. Apa yang aneh tentang ini? Petik 2. Niu Gao menatap dengan mata terbelalak. Sedikit gendut, kamu benar-benar berbicara dengan santai. Berapa banyak roh kembar yang Anda lihat? Petik 2. Ini. Ma Hongjun tidak bisa langsung menjawab. Niu Gao terengah-engah beberapa saat, setelah sekian lama menatap Titan lagi. Kakak, kamu membawanya kali ini, akan memaksaku untuk berjudi. Titan menghela nafas, berkata. Aku tidak memaksamu. Bagaimana memutuskannya terserah Anda. Aku hanya berharap kita bersaudara bisa bersama di tahun-tahun yang tersisa, seperti sebelumnya. Menyamakan kekuatan kita setiap hari, minum bersama. Anda harus tahu saya bukan orang yang lalai. Tentu saya punya alasan untuk keputusan saya. Petik 2. Niu Gao merendahkan suaranya. Tapi, kau juga harus tahu bahwa 2 sekolah genteng 7 harta karun dan klan naga tiran petir biru telah dihancurkan. Tidak perlu bertanya untuk mengetahui siapa yang melakukannya. Tak lama kemudian, saya khawatir dunia guru jiwa kita akan diubah kembali. Saya harus mempertimbangkan anggota klan saya.
Di sini, pilihan terburuk adalah mematuhi Spirit Hall. Saya harus mempertimbangkan kelanjutan dari seluruh klan. Petik 2. Titan berkata, sekte kami bukanlah sekte master jiwa dalam pengertian tradisional. Sederhananya, kami lebih seperti bisnis. Hanya bisnis dengan kekuatan militer yang tangguh. Petik 2. Niu Gao menatap kosong. Bisnis. Saya tidak mengerti. Tang San tersenyum. Selalu ada kebutuhan pendapatan untuk menafkahi anggota sekte. Klien pertama sekte Tang kami adalah Sekolah Ubin Kaca 7 Harta Karun. Ini juga merupakan klien jangka panjang. Saya pikir klien berikutnya adalah keluarga Kekaisaran Heavendou. Selain Spirit Hall, kami akan berbisnis dengan siapapun. Petik 2. Tepat pada saat ini, Niu Ben masuk dari luar. Takut membuat ayahnya marah, dia secara khusus mengetuk pintu saat dia masuk. Ayah, Paman Titan, makanan sudah siap. Apa kamu ingin makan sambil mengobrol? Niu Gao mengangguk, berkata pada Titan. Ayo pergi, kita akan makan sambil mengobrol. Mendengar pembicaraan tentang makanan, Ma Hongjun langsung menjadi bersemangat. Dia lapar sejak tadi, dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya pada Niu Ben. Apakah ada daging? Saya ingin bagian yang besar dan besar. Petik 2. Niu Ben tertawa terbahak-bahak. Sedikit gemuk, jika klan pertahanan kita kekurangan apapun, itu bukanlah daging. Bahkan jika roh kita adalah badak raksasa lapis baja lempeng, kita semua adalah karnivora. Sudah cukup. Petik 2. Di meja, Tang San segera mengerti apa yang Niu Ben maksud dengan menjadi karnivora. Seluruh meja besar berdiameter 3 meter itu penuh dengan piring daging, bukan hidangan sayur yang terlihat. Bahkan ada lebih dari 3 botol anggur, ukuran 10 jin, berisi alkohol. Minum dalam tegukan besar, makan daging dalam suapan besar, mungkin ini adalah sifat dari orang-orang dengan karakter yang blak-blakan. Tang San tidak pernah mengira dia adalah pemakan kecil, tetapi melihat meja ini dia tahu apa yang disebut sebagai penyihir kecil di hadapan orang-orang hebat. Apalagi, Niu Ben, Tai Long dan yang lainnya, nafsu makan kedua kepala klan itu mencengangkan. Potongan besar daging ditelan seolah-olah tidak perlu dikunyah. Mereka meminum 1 jin anggur dalam sekali teguk. Selain itu, mereka sedang minum anggur kedua sebelum Tang San melihat yang pertama. Nak, ayo, minum. Niu Gao menyerahkan anggur pada Tang San. Tang San segera tersenyum kecut. Senior, kamu minum. Jika saya menghabiskan secangkir besar anggur, saya khawatir saya tidak akan bisa duduk di meja. Petik 2. Niu Gao mengerutkan kening. Mengapa anak muda tidak bisa minum? Ketika saya seusia Anda, saya minum banyak sekali. Petik 2. Tang San tersenyum. Anda masih memiliki volume yang besar sekarang. Karena itu undangan senior, saya akan menemani Anda untuk minum. Petik 2. Berbicara, dia menghabiskan cangkir di depannya sampai pada dasarnya kosong. Saat minum, dia menggunakan Mysterious Heaven Skill untuk melindungi tenggorokannya, dengan cepat membiarkan anggur itu mengalir ke perutnya, pada dasarnya tanpa mencicipinya. Niu Gao juga meminum seteguk besar, tertawa keras. Benar, inilah jiwa heroik yang harus dimiliki para pemuda. Tang San tidak pernah minum anggur sebanyak itu, dan juga sangat jarang minum. Saat ini dia hanya merasakan sensasi terbakar di perutnya, mendidih wajahnya dalam membaca, tidak bisa berkata-kata. Tepat ketika Tang San diam-diam menyesal karena begitu impulsif, tiba-tiba, skill surga misterius beredar di dalam dirinya, perasaan sedingin es bergabung ke dalam panas yang menyengat. Aliran darahnya sepertinya semakin cepat, sensasi panas itu dengan sangat cepat berubah menjadi arus hangat. Tidak hanya rasa sakit yang hilang, dia sebaliknya memiliki perasaan yang menyegarkan karena pembuluh darahnya tidak terhalang. Karena dia hanya minum anggur berkekuatan rendah ketika dia minum sebelumnya, ini sebenarnya pertama kalinya dia minum anggur yang kuat. Itu juga pertama kalinya dia merasakan efek dari anggur berkekuatan tinggi. Faktanya, ada hubungan yang sangat erat antara kapasitas anggur dan kondisi tubuh, dan kondisi fisik Tang San bisa dikatakan sangat baik sehingga tidak bisa lebih baik. Setelah melewati waktu penempaan yang tak terhitung jumlahnya, tubuhnya memiliki kemampuan yang sangat kuat untuk menyerap anggur. Terutama baptisan ke saluran energinya dari rumput es misterius oktagonal dan aprikot berharga infernal. Meskipun dia tidak bisa dikatakan kebal terhadap racun, menyerap sedikit minuman keras bukanlah masalah. Minuman keras dapat meningkatkan sirkulasi darah, dan sedikit anggur bermanfaat bagi tubuh.
Kemampuan penyerapan fisik Tang San dapat sepenuhnya menyerap anggur sebanyak ini. Niu Gao memperhatikan Tang San mengosongkan cangkir, wajahnya sudah memerah, dan segera mengerti bahwa anak muda ini bukanlah peminum berat. Bahwa dia bisa dengan senang hati meminum cangkir sebesar itu, dan bahkan tidak mengatakan apa-apa, itu memberinya wajah. Di dalam hatinya, dia dapat membantu memiliki sedikit pendapat yang baik terhadap Tang San. Kehilangan nafas panjang, Tang San perlahan mengembuskan napas, berkata kepada Niu Gao. Senior, junior memang punya kapasitas minum yang rendah. Saya khawatir saya hanya bisa menemani Anda untuk satu cangkir ini. Petik 2. Niu Gao tertawa keras, berkata. Baik, orang tua ini tidak akan memaksamu, akhirnya aku mendapatkan kembali wajahku di meja anggur. Anak kecil benar-benar kuat, ini pertama kalinya aku kalah sejak menetap di Rising Dragon City. Petik 2. Tang San tahu dia masih memiliki perasaan buruk tentang dia menang sebelumnya, dan tersenyum. Sebenarnya itu hanya junior yang menggunakan beberapa trik. Dalam kekuatan pertahanan sejati, bagaimana bisa junior dibandingkan dengan senior? Petik 2. Di samping, Niu Ben mendengar sesuatu yang agak aneh, tapi pertanyaannya terhenti oleh tatapan dari Titan. Niu Gao berkata, kerugian adalah kerugian. Anda tidak perlu menyepuh wajah orang tua. Sepertinya saya benar-benar sudah tua. Petik 2. Tang San berkata, junior tidak rendah hati. Padahal, junior mengambil keuntungan yang sangat besar. Tampaknya proposal junior untuk tidak menggunakan roh tidak menguntungkan bagi diriku sendiri. Tetapi pada kenyataannya, itu untuk senior yang terus terang. Bahkan jika junior menggunakan kemampuan roh, itu benar-benar tidak mungkin dibandingkan dengan senior dalam kekuatan pertahanan. Selain itu, metode Disorder Splitting Wind Hammer hanya dapat menampilkan kekuatannya dalam keadaan di mana ia dapat menyimpan daya seperti itu. Junior menggunakan kekuatan saya sendiri untuk menyerang kelemahan senior, lalu untungnya mendapatkan persetujuan senior. Jika senior menggunakan kekuatan penuh Anda sekali, junior tidak akan bisa menahannya. Daripada mengatakan itu adalah kemenangan junior, akan lebih baik menyebutnya sebagai pertimbangan senior untuk generasi yang lebih muda. Petik 2. Mendengar Tang San mengatakan ini, Niu Gao berkedip, suasana hatinya yang awalnya tertekan semakin mereda. Sambil tersenyum, dia berkata, anak baik, kamu benar-benar bisa bicara. Saya tidak ingat seorang anak dari Clear Sky School yang bisa berbicara seperti Anda sebelumnya. Petik 2. Saat ini, Niu Ben tidak bisa lagi menahan diri, ekspresinya berubah. Ayah, dia dari Clear Sky School. Kamu, diam. Niu Gao menatap tajam putranya. Bahkan jika dia dari Clear Sky School, aku sudah berjanji padanya bahwa keluhan kita dengan Clear Sky School tidak akan lagi berhubungan dengannya. Dia dibawa oleh pamanmu Titan, selanjutnya dia adalah teman dari klan pertahanan kita. Petik 2. Niu Ben linglung saat mendengar kata-kata ayahnya. Dia tahu seberapa dalam keluhan ayahnya terhadap Clear Sky School. Bahwa pemuda di depannya ini benar-benar dapat membuat ayahnya menyerah pada dendamnya sekarang jelas bukan hanya karena Titan Hat turun tangan. Niu Gao minum secangkir lagi dengan Titan, lalu bertanya. Titan tua, ceritakan dengan hati-hati tentang Sekte Tang itu. Titan mengangguk, berkata. Sekte Tang kami ini didirikan di mansion klan kekuatan saya. Ini terutama untuk membuat semacam senjata khusus yang disebut senjata tersembunyi, menjualnya dan menggunakannya untuk meningkatkan kekuatan kita sendiri. Klan kekuatan kami terkenal karena menempa. Tuan muda membawa beberapa desain yang sangat bagus. Jika mereka bisa diproduksi secara massal, mereka bisa sangat berbahaya bagi Spirit Master level rendah. Jika kita berhasil, maka dunia tempaan kita tidak akan serendah sekarang. Ditangani dengan tepat, bahkan Spirit Hall bisa terancam. Petik 2. Senjata khusus yang mampu mengancam Spirit Masters. Niu Gao memandang Titan tidak begitu berani untuk mempercayainya. Dia tidak meragukan Titan, dia percaya saudaranya ini tidak akan menembak tanpa tujuan. Tetapi alasan membuatnya sulit untuk menerima ini sebagai fakta. Tang San mengeluarkan panah Suge-Suge dari dadanya. Melihat sekali lebih baik daripada mendengar 100 kali, lebih banyak pembicaraan tidak akan menunjukkan kekuatan senjata tersembunyi Sekte Tang. Di bawah tatapan penuh perhatian semua orang, dengan serangkaian suara nyaring, Tang San telah melukai mekanisme Godly Suge Crossbow. Senior, bisakah aku memintamu untuk memblokir dengan semangatmu? Seperti itu, Anda harus dapat merasakan kekuatannya dengan baik. Petik 2. Melihat kotak hitam kecil di tangan Tang San,
Niu Gao semakin meragukan apa yang dikatakan Titan. Bisakah hal sekecil itu berurusan dengan Spirit Masters? Titan berkata, badak tua, sama sekali jangan meremehkan hal ini. Dalam jarak tertentu, kekuatan membunuhnya cukup besar. Saya mencobanya sekali. Itu benar-benar membuatmu terkesiap. Sangat sulit bagi Spirit Master di bawah peringkat 40 untuk melawan, dan bahkan melewati peringkat 40, tanpa menggunakan kemampuan bertahan sebelumnya, terbunuh tidak akan mengejutkan. Anda tahu sekolah Genteng 7 Harta Karun. Mereka diserang pada saat yang sama dengan klan Naga Tiran Petir Biru. Bahwa pada akhirnya mereka bisa menyelamatkan sebagian besar keturunan langsung sekolah 7 Harta Karun Genteng bukan karena penyerang mereka memulai dengan lunak, juga bukan karena mereka memiliki lebih sedikit ahli daripada kontingen yang ditujukan pada klan Naga Tiran Petir Biru. Itu karena senjata tersembunyi Godly Zuge Crossbow ini memiliki efek penting. Itu dengan mengandalkan lebih dari 100 senjata tersembunyi sehingga mereka memblokir serangan pasang perampok. Petik 2. Niu Gao kaget. Betulkah? Titan menunjuk ke Godly Zuge Crossbow di tangan Tang San. Kamu mencoba dan kamu akan tahu. Niu Gao tidak lagi ragu-ragu, segera melepaskan semangatnya, dongkraknya yang menyedihkan sekali lagi meledak dari kekuatan pertahanan. Cincin roh pertama, kedua, dan ketiganya berkedip secara bersamaan. Seluruh tubuhnya ditutupi dengan lapisan pelat tanduk seperti pelat baja. Ayo, nak. Kekuatan pertahanan saya saat ini dihitung sebagai Spirit Master peringkat 50 yang mengerahkan seluruh kemampuannya. Petik 2. Senior, hati-hati. Tang San berteriak, menekan tombol pemicu pada panah Zuge yang saleh. Pada jarak sedekat itu, praktis tidak ada yang melihat tembakan Godly Zuge Crossbow. Hanya ada kilatan bayangan, sebelum serangkaian suara letusan terdengar di dada Niu Gao. 16 baut panah memantul tanpa kecuali. Tang San mengulurkan tangan, menggunakan controlling crane catching dragon untuk menarik mereka ke dalam genggamannya. Mata semua orang tertuju pada dada Niu Gao, menemukan 16 bekas luka putih rapi pada pelat baja kokoh itu, masing-masing menandakan sedalam setengah cun. Tang San tidak bisa menahan nafas kagum. Senior, pertahanan yang bagus. Niu Gao menyeringai, menggunakan tangannya untuk menggosok bekas luka di dadanya, pelat baja itu sembuh dengan kecepatan yang ajaib. Itu pintar. Orang utan tua, Anda tidak melebih-lebihkan. Jika ini adalah Spirit Master di bawah peringkat 40, dia benar-benar tidak bisa menolak. Hal sekecil itu, bagaimana bisa memiliki kekuatan yang begitu besar? Sungguh sulit dipercaya. Setelah Sekte Tang Anda didirikan, jual saya juga. Klan pertahanan kita selalu kekurangan kekuatan serangan. Mainan ini cukup bagus. Petik 2. Titan tertawa keras. Itu masih hal biasa, bahkan ada yang lebih tangguh. Dengan senjata tersembunyi kualitas tinggi yang sebenarnya, bahkan Spirit Sages mungkin tidak bisa melawan. Anda dapat membeli jika Anda bisa, saya akan memberikan harga pembuatannya. Tuan muda, berapa harga produksi kami untuk Godly Zuge Crossbow? Petik 2. Tang San merenung, lalu berkata, anggap saja 60 koin roh emas. Begitu mahal. Niu Gao menatap Tang San dengan mata lebar. Faktanya, seluruh bisnis perencanaan dan konstruksi bangunan klannya hanya memiliki pendapatan beberapa ratus koin roh emas setiap bulan. Tidak setiap klan sekaya sekolah Seven Treasure Glazed Tile School. Harga yang disebutkan Tang San juga tidak dihitung setinggi itu. Harga pembuatan sebenarnya dari Godly Zuge Crossbow adalah sekitar 30 koin roh emas, tetapi untuk itu ditambahkan biaya tenaga kerja dan harga racun untuk baut, membuat 60 koin roh emas harga pembuatan sebenarnya. Dulu ketika Tang San dijual ke sekolah 7 harta karun genteng, satu set lengkapnya adalah 500 koin roh emas. Di antara set senjata tersembunyi ini, yang paling utama adalah panah Zuge yang saleh. Masih ada lengan panah, bayangan proyeksi pasir, panah kepala turun ketat, dan sebagainya. Harga produksi lengkap tidak melebihi 200 koin roh emas. Tang San tertawa keras, berkata, panah Zuge Dewa ini terbuat dari besi halus, membutuhkan keterampilan yang sangat tinggi. Baut panah dicelupkan ke dalam racun, jika bukan karena pelat tanduk di dada Anda, mungkin Anda sudah diracuni. Aku akan menyusahkanmu untuk mencucinya dengan hati-hati nanti. Biaya produksi untuk setiap Godly Zuge Crossbow adalah 60 koin roh emas. Jika itu ada di pasaran, kira-kira akan menjadi lebih dari 150 koin roh emas. Petik 2. Niu Gao melihat ke arah Tang San, lalu melihat lagi ke Titan. Bukankah itu perampokan?
Penghasilan klan pertahanan kita dalam 1 bulan hanya beberapa dari mainan ini. Petik 2. Titan menatap Niu Gao dengan makna di matanya. Itu sebabnya saya mengatakan bahwa jalan uang Sekte Tang kita tidak terukur. Karena itu tidak muncul di jantung konflik, mungkin ada keuntungan tertentu. Dalam keamanan relatif surga Dou City, diam-diam menyaksikan dunia berubah di luar. Petik 2. Chapter 174. Klan pertahanan memasuki Sekte Tang. TL oleh Bagelson. Niu Gao memandang Titan dengan tidak senang. Baiklah, jangan goda aku. Saya masih harus memikirkannya dengan hati-hati. Sedangkan untuk itu, meski benda milikmu ini menarik, tetap saja tidak sekuat itu. Bagaimanapun, kita mengandalkan kekuatan pertahanan untuk melindungi diri kita sendiri. Namun, bagi klan cepat, benda ini cukup berguna. Petik 2. Kata-kata Niu Gao seperti pukulan teliti di Tang San. Tang San cerdas, dan segera memahami maknanya. Kemampuan utama Speed Clan adalah kecepatan, tidak perlu diragukan keunggulan mereka dalam kecepatan. Tapi di saat yang sama, karena atribut tunggal, meski mereka memiliki kecepatan, mereka benar-benar lemah di area lain. Dengan kecepatan, mereka bisa menghindar alih-alih memblokir, tapi bagaimana dengan menyerang? Meskipun kecepatan dan kekuatan berhubungan langsung, dorongan untuk menyerang masih terbatas. Jika kecepatan Speed Clan diimbangi dengan kekuatan serangan senjata tersembunyi, itu pasti akan meningkatkan kekuatan keseluruhan mereka secara substansial. Selain itu, di antara keempat klan atribut tunggal, itu adalah klan kecepatan yang kekayaannya paling buruk. Sepertinya maksud Niu Gao adalah, daripada mengikat klan pertahanan mereka, akan lebih baik membuat rencana untuk klan cepat. Tepat ketika Tang San merenungkan makna yang dalam-dalam kata-kata Niu Gao, seorang anggota klan pertahanan buru-buru masuk dari luar, dengan cepat melangkah ke Niu Gao, membungkuk untuk membisikkan beberapa kata di telinganya. Mendengar kata-katanya, Niu Gao tidak bisa mengubah ekspresinya. Apa yang mereka lakukan? Orangutan tua, orang-orang sekolah lapis baja gajah datang. Petik 2. Titan mengerutkan kening. Wei Hao. Niu Gao berdiri, berkata. Gajah surgawi Huyan Zhen datang secara pribadi. Aku harus memberinya wajah. Petik 2. Titan berkata, baiklah, aku akan pergi bersamamu untuk melihatnya. Petik 2. Dengan keduanya bangkit, generasi muda secara alami mengikuti. Tang San tidak sombong tentang posisinya sendiri, mengikuti dua kepala klan bersama Tai Long dan Ma Hongjun. Petik 2. Tepat di halaman, tatapan semua orang segera tertuju pada 5 tubuh besar itu. Pemimpin itu melewati dekade ke-7, dan pada perkiraan visual, dia setidaknya memiliki tinggi 2,5 meter. Dia berdiri di sana seperti segunung daging. Kulit gelap, sepasang mata besar seperti lonceng tembaga. Kulitnya yang gelap tampak berkilau. Ini adalah guru sekolah lapis baja gajah, gajah surgawi Huyan Zhen. 4 orang yang mengikuti di belakang Huyan Zhen juga tampak sudah melewati 60 tahun, tubuh mereka hanya sedikit lebih rendah dari Huyan Zhen. Masing-masing dan setiap orang dicadangkan, dan 5 orang yang berdiri di sana seperti 5 gunung besar, kekuatan mereka mengesankan. Huyan Zhen jelas akrab dengan Niu Gao dari sebelumnya, dan melihat Niu Gao memimpin semua orang keluar, dia langsung tertawa keras, melangkah maju untuk menemui mereka dengan langkah besar. Kakak Niu, kita sudah lama tidak bertemu. Bagaimana kabarmu? Apakah kamu baik-baik saja? Petik 2. Niu Gao membalas kesopanan dengan senyum dalam yang agak dalam. Alhamdulillah, badan saya masih sehat. Aku tidak tahu untuk tujuan apa gajah surgawi yang mulia memberkati kita dengan kehadirannya. Petik 2. Huyan Zhen tertawa keras, berkata. Kakak Niu, ini jelas tidak benar, jangan bilang kamu tidak akan mengundang seorang saudara untuk duduk dan mengobrol. Oh, perawakan kakak laki-laki ini begitu kuat, aku tidak tahu siapa dia. Petik 2. Pandangannya tertuju pada Titan. Niu Gao berkata dengan tenang. Ini kakak laki-laki saya, Titan. Kami akan berbicara di ruang tamu. Petik 2. Mata Huyan Zhen menunjukkan jejak keheranan. Jadi itu adalah bos klan kekuatan, kakak laki-laki Titan. Tepat pada waktunya, ini menghemat perjalanan saya ke Heaven Dou City. Petik 2. Tang San dengan tenang memperhatikan dari samping, dalam hati dia memiliki beberapa spekulasi tentang alasan kunjungan Huyan Zhen. Memasuki ruang tamu, semua orang duduk secara terpisah sebagai tuan rumah dan tamu. Tang San dengan sangat alami berdiri di belakang Titan, tanpa duduk.
Di depan Elephant Armored School, dia masih belum mau mengungkapkan identitasnya. Akibatnya, hanya dua kepala klan dan Gajah Langit itu yang memenuhi syarat untuk duduk di ruang tamu. Niu Gao memerintahkan orang untuk menyajikan teh. Dengan susah payah tersenyum, dia bertanya kepada Gajah Surgawi Huyan Zhen. Saudara Huyan, katakan dengan jujur. Semua orang ingin segera melakukannya. Anda tidak akan mengunjungi kuil tanpa alasan. Petik 2. Baiklah, mari kita lanjutkan. Huyan Zhen juga tidak terlalu sopan. Meskipun penampilan Titan merusak rencananya sampai batas tertentu, itu tetap tidak bisa menghalangi dia untuk mencapai tujuannya. Kalian, kakak laki-laki seharusnya mendengarnya. Klan Naga Tiran Petir Biru dihancurkan, Sekolah 7 Harta Karun Genteng terluka parah. 3 sekte teratas dari 7 sekte besar hanya ada namanya. Dan Paus tertinggi Balai Roh saat ini telah mengeluarkan keputusan, untuk mengadakan pertemuan untuk memilih 7 sekte besar baru dalam 1 tahun. Petik 2. Niu Gao berkata, bagaimana itu terkait dengan kita? Klan pertahanan kecilku secara alami tidak memiliki kekuatan untuk memperebutkan ini. Petik 2. Huyan Zhen tertawa keras, berkata, jangan sembunyikan kakak, adik punya beberapa rencana untuk pertemuan pemilihan ulang ini. Apa yang saya bicarakan kali ini, adalah merebut posisi di antara 3 sekte atas. Itulah alasan untuk kunjungan ini, saya berharap mendapatkan dukungan kakak. Jika sekolah lapis baja gajah kami bergandengan tangan dengan klan pertahanan Anda, di dunia guru jiwa, siapa yang bisa bersaing dengan kami? Setidaknya itu akan menjadi posisi yang tak terkalahkan. Pada saat itu, di Spirit Hall, posisi kami secara alami juga akan naik seperti perahu dengan air pasang, menjadi penguasa faksi tidak akan menjadi masalah. Selama saudara setuju, posisi wakil kepala sekolah Elephant Armored School adalah milik Anda. Adik laki-laki akan sejajar denganmu, bagaimana dengan itu? Petik 2. Semakin dia mendengar Huyan Zhen berkata, ekspresi Niu Gao yang semakin suram menjadi. Apa yang dia katakan mungkin terdengar hebat, tetapi implikasinya adalah dia akan mencaplok klan pertahanan. Ini sudah menyinggung garis bawah Niu Gao. Kakak Huyan, jangan bilang kamu lupa siapa yang awalnya memaksa kita menjadi seperti anjing liar. Hampir tidak memberi kami ruang untuk berdiri. Petik 2. Huyan Zhen berkata, saudara Niu, itu sudah bertahun-tahun yang lalu, seperti yang mereka katakan, tidak ada musuh abadi, yang ada hanya kepentingan abadi. Jangan bilang kamu tidak bisa melihat kekuatan Spirit Hall dengan jelas. Di dunia saat ini, siapa yang bisa bersaing dengan Spirit Hall? Dengan kekuatanmu serta fitur klan pertahanan, selama kita berjalan di jalan yang sama, prospek klan pertahanan tidak terbatas. Anda dapat meningkatkan persyaratan apapun, selama adik kecil dapat memuaskan mereka, saya pasti tidak akan menolak, dan bahkan jika saya tidak dapat memuaskan mereka, masih ada Spirit Hall. Petik 2. Amarah Niu Gao akhirnya tidak bisa ditekan, dengan keras menamparkan meja, berdiri, dengan marah berkata. Huyan Zhen, kapan kamu menjadi anjing yang setia pada Spirit Hall? Jika Anda ingin menjilat Spirit Hall, itu masalah Anda, jangan bawa saya ke dalamnya. Klan pertahanan kita tidak memiliki minat sedikit pun. Petik 2. Kemarahan Niu Gao pertama kali membuat Huyan Zhen menatap kosong, lalu wajahnya langsung berubah. Tidak peduli apa yang dikatakan, dia masih salah satu dari 7 master sekte besar, dikutuk oleh Niu Gao seperti ini, di mana dia masih memiliki wajah yang tersisa. Sambil berdiri, cahaya kuat melintas di matanya. Niu Gao, aku memanggilmu kakak karena rasa hormat, itu memberimu wajah. Jangan bilang kau tidak melihat jatuhnya sekolah 7 harta karun genteng dan klan naga tiran petir biru. Apa kamu yakin klan pertahananmu lebih kuat dari mereka? Petik 2. Suara Niu Gao disebut. Lebih baik batu giok yang pecah daripada genteng yang utuh. Bahkan jika Clear Sky School membiarkan 4 atribut tunggal kami turun saat itu, tidak peduli apa yang dikatakan, kami masih mengandalkan Clear Sky School untuk berkembang. Kami berpisah dari mereka, tetapi masih mustahil untuk bekerja sama dengan Spirit Hall. Aku, Niu Gao, tidak akan menjadi anjing Spirit Hall. Jika Anda memiliki keterampilan, Anda datang menghancurkan kami, tapi jangan bicara di depan saya. Petik 2. Wajah Huyan Zhen jatuh seperti air, sepasang mata besar berkilauan. Mengatakan demikian, kamu tidak akan memberiku wajah. Niu Gao mendengus dingin, sikap memaksakan berkembang di sekujur tubuhnya. Sama dengan Spirit Douluo, bahkan jika kekuatannya lebih rendah dari Huyan Zhen, dalam hal pertahanan,
dia bahkan di atas Diamond Mammoth Spirit Huyan Zhen, hanya serangannya yang gagal. Titan juga perlahan-lahan berdiri ke samping, dengan sikap sombong yang sama meletus darinya. Dalam kekuatan roh, dia tidak kalah dengan Huyan Zhen. Hanya saja bakat bawaan jiwanya kurang. Di depan tekanan simultan dari dua spirit Douluo yang hebat, bahkan tubuh Huyan Zhen yang mengesankan tidak dapat menahan goyangan sesaat. Keempat lelaki tua yang datang bersamanya dengan cepat berdiri di belakangnya. Seketika, cara yang berat segera menyerang balik. Keempat tetua itu tiba-tiba semua ahli tingkat spirit sage, masing-masing dengan kekuatan melebihi peringkat ke-70. Niu Gao dengan jijik mengerutkan bibirnya. Huyan Zhen, jika Anda ingin berurusan dengan saya menyarankan Anda untuk terlebih dahulu membawa serta pasukan sekolah lapis baja gajah, dengan mengandalkan sedikit dari Anda, tampaknya masih belum cukup. Petik 2. Huyan Zhen dalam hati murung. Sebelum datang, dia sejauh ini tidak menyangka dewa kekuatan besar Titan ada di sini. Jika tidak, dia dan bawahan yang dia bawa sudah cukup untuk menekan klan pertahanan. Meskipun sikap mereka yang mengesankan tidak lebih lemah dari pihak Niu Gao, ini masih wilayah klan pertahanan, dan akan sangat sulit untuk mendapatkan hasil yang diinginkannya. Cahaya berbahaya berkedip di matanya, Huyan Zhen dengan dingin berkata, "Baik, Niu Gao, pegunungan biru kita tidak berubah. Saat air hijau mengalir, saya yakin kita akan bertemu lagi. Saya harap Anda masih dapat berbicara dengan saya dengan percaya diri saat kita bertemu nanti." Petik 2. Selesai berbicara, Huyan Zhen berbalik dan membawa pergi keempat klannya. Bersamaan dengan kepergian 5 orang sekolah lapis baja gajah, sikap dingin Niu Gao dan Titan berangsur-angsur memudar. Wajah Niu Gao sudah berubah sangat tidak sedap dipandang. Mengayunkan tangan dengan keras, dengan ledakan keras, meja kayu di sampingnya berubah menjadi serpihan. "Aku selalu bersembunyi di tempat terpencil seperti Rising Dragon City, tapi mereka tetap tidak mengizinkan kita pergi. Para bajingan Spirit Hall itu, apa yang mereka semua lakukan?" Petik 2. Tang San angkat bicara. "Ini pencegahan. Setiap orang yang memiliki mata tahu siapa yang berada di balik apa yang terjadi pada Sekolah 7 Harta Karun Genteng dan klan Naga Tiran Petir Biru. Tapi, siapa yang bisa berbuat apa-apa? Spirit Hall juga membayar harga yang sangat mahal untuk menyerang dua sekte besar ini, dan dari sudut pandang mereka, sebenarnya tidak banyak keuntungan. Tapi yang penting adalah efek jera. Clear Sky School disegel, dua lainnya dari 3 sekte teratas dihancurkan. Niat Spirit Hall adalah untuk memberitahu semua orang bahwa tidak ada yang bisa menentang mereka. Bahkan jika hal itu meningkatkan kewaspadaan dari dua kerajaan besar. Namun, kekuatan Spirit Hall sendiri juga sudah matang. Dengan begitu banyak kerajaan dan kadipaten sebagai boneka mereka, mereka bahkan tidak takut akan perang yang sebenarnya. Di bawah pengaruh pencegahan semacam itu, beberapa sekte kecil yang awalnya dimaksudkan untuk berjaga-jaga dan menunggu pada dasarnya tidak punya pilihan, dan hanya dapat menempelkan diri mereka ke Spirit Hall agar tetap ada. Seperti ini, selama pertemuan pemilihan ulang 7 sekte besar Spirit Hall berakhir dengan lancar dalam 1 tahun, 7 sekte besar semuanya akan berada di bawah kendali mereka. Kemudian, benua itu mungkin benar-benar akan menjadi dunia Spirit Hall di masa depan. Petik 2. Suasana hati Tang San saat ini sangat tenang, dengan jelas menganalisis situasinya. Berapa banyak yang seperti senior Niu, tidak takut kekuatan? Sangat sedikit. Ketika perjuangan 7 sekte besar berakhir, Spirit Hall tidak lagi menjadi kunci rendah. Mereka terikat untuk berdiri di depan untuk menantang dua kerajaan besar. Bahkan sampai-sampai mereka akan berinisiatif menyerbu. Dengan jumlah kekuatan yang dipegang oleh Spirit Hall, jika ada perang, dua kerajaan besar pasti akan dirugikan. Petik 2. Mengatakan demikian, Tang San mengubah topik pembicaraan. "Saya ingin mendirikan sekte Tang, selain motif egois saya sendiri, dengan harapan sejauh mungkin menghentikan situasi seperti itu muncul. Meskipun ada banyak Spirit Master level tinggi di dunia, mayoritas mutlak masih Spirit Master level rendah. Spirit Hall mengontrol puluhan ribu Spirit Master setingkat rendah, jadi ancaman terbesar bagi dua kerajaan besar adalah sebagai massa. Itu tentara yang hampir tidak ada bandingannya. Anda telah melihat senjata tersembunyi sekte Tang kami. Jika kita memproduksinya secara massal, menyediakan cukup untuk dua pemerintahan kekaisaran, setidaknya dua kerajaan besar masih memiliki kekuatan untuk bertarung di medan perang yang sebenarnya. Spirit Hall bagaimanapun juga adalah organisasi keagamaan, dan dua kerajaan besar tidak ada hanya untuk 1 atau 2 hari.
Siapa yang akan menang dan siapa yang akan kalah masih sangat sulit untuk dikatakan. Meskipun saya tahu senior tidak bisa melupakan sekolah langit jernih meninggalkan Anda saat itu, Anda tidak dapat menyangkal reputasi sekolah langit jernih sebagai yang pertama di bawah surga. Jika ada kebuntuan antara Spirit Hall dan dua kerajaan besar, apakah Anda yakin Clear Sky School tidak akan menggunakan kesempatan seperti itu? Petik 2. Aku bisa memberitahumu sebuah rahasia. Segel 20 tahun Clear Sky School belum disia-siakan. Meskipun tidak banyak orang, mereka semua ahli. Ada lebih dari 6 kekuatan tingkat judul Douluo. Anda harus memahami arti judul Douluo dengan semangat Clear Sky Hammer. Adapun siapa yang bisa memperoleh kemenangan terakhir dengan benua dalam kekacauan, saya yakin keberadaan sekolah langit jelas akan memberikan pengaruh yang sangat besar. Jika rencana kita bisa berhasil, maka pengaruh Sekte Tang kita sama sekali tidak akan kurang dari Clear Sky School. Saya dapat menjamin senior sebelumnya, Sekte Tang tidak akan pernah dimasukkan ke dalam Clear Sky School. Sekte Tang adalah Sekte Tang. Independen dari grup Spirit Master manapun. Kami hanya berkumpul bersama, memproduksi senjata tersembunyi. Sebuah kelompok yang membela otonomi kami. Sedemikian rupa sehingga kita bahkan tidak akan menjadi sekte guru jiwa. Senior Niu Gao, junior dengan tulus mengundang Anda untuk bergabung dengan Sekte Tang. Sekte Tang benar-benar tidak akan membatasi klan pertahanan, semua klan pertahanan akan tetap di bawah kendali Anda. Jika saatnya tiba ketika Anda yakin Sekte Tang tidak cocok untuk Anda, maka Anda dapat memimpin klan pertahanan untuk pergi kapan saja. Petik 2. Saya tidak akan menyembunyikannya dari Anda, saat ini hanya klan kekuatan yang telah bergabung dengan Sekte Tang, serta saya, Fatih serta dua rekan lainnya. Bahkan jika Anda tidak bisa mempercayai saya, jangan bilang Anda tidak bisa mempercayai senior Titan. Petik 2. Tepat ketika Tang San mulai berbicara, kata-katanya telah menarik minat Niu Gao. Menganalisis secara menyeluruh, menggunakan kata-kata yang benar sebagai undangan, tanpa banyak janji, tetapi setiap kata-katanya terdengar sangat benar di telinga Niu Gao. Ini semua adalah kemampuan yang dipelajari Tang San dari bibinya di Paviliun Bulan. Tahun itu mungkin tampak sia-sia, tetapi nyatanya, Tang San telah belajar banyak prinsip untuk berurusan dengan orang dari sana. Tang Yuehua selalu mengatakan bahwa kekuatan bukanlah segalanya di dunia saat ini. Memegang kekuatan yang ada, dan selanjutnya menambahkan kemampuan untuk menangani orang, itu adalah kekuatan yang sebenarnya. Titan juga mendengarkan dengan saksama kata-kata Tang San, senyum di wajahnya semakin kuat. Dia tentu saja sangat akrab dengan karakter Niu Gao, dan pilihan waktu bicara Tang San sempurna. Meskipun Niu Gao telah menunjukkan front yang kuat kepada Huyan Zhen, itu hanya karena Huyan Zhen telah menyinggung intinya. Sebagai kepala klan, apakah dia benar-benar tidak peduli dengan kelangsungan hidup klan? Jawabannya pasti negatif. Ekspresi Niu Gao agak tidak pasti, mempelajari Tang San untuk waktu yang lama tanpa berbicara. Saat ini bukan hanya mereka berada di aula besar. Ma Hongjun, Tai Lama, Niu Ben juga ada di sini. Niu Ben sekarang mengerti tujuan sebenarnya dari Tang San datang ke sini. Mendengar dia berbicara, dia juga secara bersamaan tenggelam dalam kontemplasi, dengan jelas menimbang pro dan kontra. Titan menepuk bahu Niu Gao. Sebelum datang ke sini, saya sudah meminta Tai Nuo mulai membeli beberapa properti di sekitarnya. Bersiap untuk memperluas mansion. Saya ingat di masa itu saya masih mendapat bantuan Anda ketika membangun mansion, kali ini saya mungkin masih harus merepotkan Anda. Kami bersaudara selalu terpisah di dua kerajaan yang berbeda tahun-tahun ini. Saya sangat menghargai kenangan di hari-hari ketika kami setiap hari minum anggur dan makan daging. Saya tidak mendesak Anda untuk bergabung dengan Sekte Tang karena itu, hanya, badak tua, apakah Anda ingin bertaruh dengan saya? Jika pertaruhan kita gagal, kakak pasti bisa memberitahumu, klan kekuatanku pasti akan hancur sebelum klan pertahananmu. Petik 2. Niu Gao menatap Titan, mata mereka bertemu, dan dia dengan tajam melambaikan tangannya. Penindasan Spirit Hall tidak bisa ditoleransi, baiklah, orang hutan tua, saya akan mengikuti Anda untuk taruhan ini. Tang San, ingat kata-katamu hari ini, tidak peduli apa yang terjadi di masa depan, kami dan Clear Sky School tidak akan pernah berhubungan lagi. Inilah intinya, selama apa yang Anda lakukan adalah untuk keuntungan semua orang, klan pertahanan saya akan mendukung Anda tanpa syarat. Petik 2. Tang San tersenyum, menatap Niu Gao dengan tatapan teguh, tanpa mengatakan apa-apa,
hanya dengan paksa mengangguk padanya. Titan tertawa terbahak-bahak, merentangkan kedua tangannya ke Niu Gao. Saudaraku, selamat datang di Sekte Tang. Niu Gao juga tersenyum bersamaan, dengan paksa memeluk Titan. Ayo pergi, kita akan terus minum. Baru saja kita biarkan bocah tua Huyan Zhen itu mengganggu kita tidak bisa membiarkan itu merusak suasana hati kita. Petik 2. Sekali lagi duduk di meja, suasananya jelas berubah. Sedikit permusuhan yang tersembunyi dalam tatapan Niu Gao saat dia memandang Tang San telah lenyap sama sekali. Dia selalu orang yang optimis. Karena sudah diputuskan, dia tidak akan menyesalinya. Anggur dibuat 3 putaran, dan Titan yang agak mabuk berkata, "Badak tua, apa kau tahu kenapa aku berjanji pada Tuan Muda untuk membangun Sekte Tang bersamanya?" Mengapa? Kapasitas anggur Niu Gao hampir sama dengan Titan. Titan agak mabuk, tentu saja dia tidak jauh lebih baik. Titan berkata, "Selain senjata tersembunyi itu yang membuat jantungku berdebar, yang lebih penting adalah Tuan Muda. Tuan Muda berusia 20 tahun, bagaimana dia bisa memiliki prestasinya saat ini? Sekarang aku bisa memberitahumu juga. 5 tahun yang lalu, apakah Anda tahu tentang turnamen elit Akademi Master Jiwa Lanjutan Kontinental?" Petik 2. Niu Gao berkata, "Sepertinya aku pernah mendengarnya. Klan kami juga memiliki beberapa anak yang mengikuti beberapa akademi untuk berpartisipasi, prestasi mereka tidak seberapa." Petik 2. Titan tertawa terbahak-bahak, berkata, "Dalam hal ini kamu bukan tandinganku. Tai Long, bocah ini, adalah anggota tim juara terakhir." Petik 2. Apa katamu? Niu Gao merasa khawatir di dalam hati, bahkan perasaan mabuknya sedikit mundur, melihat ke arah Titan. Bocah ini begitu luar biasa. Status turnamen elit Akademi Master Jiwa Lanjutan Kontinental cukup tinggi di dunia Master Jiwa. Itu adalah panggung terbaik bagi generasi muda Spirit Masters untuk mengungkapkan diri mereka. Setiap anggota akademi yang dapat memperoleh pencapaian luar biasa adalah target yang sekte besar tersandung satu sama lain untuk direkrut. Niu Ben dengan kuat menepuk bahu Tai Long. "Baiklah, nak, paman tidak melihatmu begitu hebat. Saya mendengar bahwa turnamen elit Akademi Master Jiwa Lanjutan Kontinental pada waktu itu adalah yang paling epik dalam beberapa dekade terakhir. Level dari Spirit Master yang bersaing semuanya sangat tinggi. Terutama Spirit Hall, yang mengirim trio pemuda yang disebut generasi emas untuk memimpin tim mereka. Namun pada akhirnya mereka dikalahkan oleh seekor kuda hitam. Saya tidak menyangka Anda akan menjadi anggota tim itu, biar kupikir, benar, itu disebut sesuatu seperti Akademi Shrek, ya." Petik 2. Tai Long agak malu berkata, "Paman Niu Ben, jangan melebih-lebihkan. Bahkan jika saya dihitung sebagai anggota tim, saya hanya pemain pengganti. Di kompetisi kunci terakhir, saya tidak mengambil lapangan. Alasan tim kami bisa mengalahkan generasi emas Spirit Hall, adalah kontribusi Tuan Muda. Tuan Muda bukan hanya wakil kapten, tapi juga jiwa tim. Dalam pertempuran terakhir, dialah yang sendirian memblokir kemampuan fusi roh dari saudara generasi emas, menciptakan kondisi untuk kemenangan. Akhirnya menarik dengan kuat melawan arus, menjadikan kami juara. Pada saat itu kekuatan roh Tuan Muda berada di peringkat 40, generasi emas Spirit Hall di peringkat 50. Petik 2. Berbicara tentang pertempuran saat itu, Tai Long tidak bisa menahan diri untuk tidak mengungkapkan penyembahan yang intens di matanya. Dia secara pribadi telah melihat seluruh pertarungan, dan bahkan sekarang dia tidak bisa melupakan kepahlawanan Tang San di lapangan. Ma Hongjun tidak setenang Tang San. Sambil menyeringai, dia berkata, "Aku juga di pasukan utama. Tai Long, kenapa kamu tidak memuji aku?" Petik 2. Tai Long tertawa terbahak-bahak, berkata, "Ya, Fatih juga merupakan kekuatan utama. Dia juga lebih kuat dariku. Semangatmu adalah burung phoenix." Petik 2. Ketika ayah dan anak Niu Gao dan Niu Ben mendengar kata-kata Tai Long, mereka tidak bisa menahan ekspresi mereka. Titan tersenyum. "Sekarang kamu mengerti maksudku. Keunggulan Tuan Muda bahkan membuat Spirit Hall cemburu. Prospek masa depannya tidak terbatas." Petik 2. Niu Gao mengerutkan kening, berkata, "Kemenangan pasti akan mematahkan pohon tertinggi, jangan bilang Spirit Hall tidak akan berpikir seperti itu." Titan menyeringai. "Tidak perlu khawatir tentang itu. Pertama tidak berbicara tentang apakah Spirit Hall dapat menemukan Tuan Muda, bersama dengan kekuatan Tuan Muda meningkat,
dia memiliki satu roh yang terbangun untuk kedua kalinya, yang menyebabkan perubahan besar dalam penampilan dan sikapnya. Orang yang mengenalnya sebelumnya tidak mengenalinya saat bertatap muka. Selain itu, di Heaven Door City, bahkan jika seseorang menginginkan cedera Tuan Muda, itu tetap tidak akan semudah itu. Sekte Tang kami didirikan secara rahasia, dan juga tidak akan bergabung dalam perjuangan antara Sekte Guru Jiwa, kami hanya diam-diam membangun kekuatan kami. Petik 2. Niu Gao berkata, tidak peduli apa yang dikatakan, setelah itu kita juga menjadi belalang di tali. Setelah pertemuan ini selesai, aku akan pergi makan makananmu dan minum anggurmu. Petik 2. Titan tersenyum. Sesuai keinginanmu, itu sudah cukup. Ngomong-ngomong, selanjutnya Sekolah 7 Harta Karun Genteng akan mendukung Sekte Tang secara finansial. Dengan keterampilan Anda makan sampai mereka miskin. Sekte mereka hancur, tetapi kekayaan mereka belum berkurang. Itu memang sekte terkaya di bawah surga. Petik 2. Niu Gao menatap kosong sejenak. Aku merasa semakin seperti Tang sekte kita ini memiliki beberapa prospek. Karena sudah seperti ini, akan lebih baik jika kita juga menarik klan cepat. Hari-hari mereka sangat menyedihkan. Selalu menerima bantuan materi kami. Karena keuangan bukanlah masalah, dan Tang San bahkan dapat membujukku untuk melakukannya, kurasa burung putih tua tidak akan menjadi masalah. Petik 2. Titan tersenyum. Orang itu paling tidak suka orang lain memanggilnya burung tua, hati-hatilah dengan amarahnya. Hanya, kita bisa mempertimbangkan bagaimana cara memikatnya. Kami berdua berada di Sekte Tang, dengan dia itu akan menjadi lebih hidup. Petik 2. Kedua lelaki tua jahat itu segera mulai berbicara dengan suara pelan. Tang San secara alami dapat mendengar apa yang mereka katakan, dan untuk sesaat dia tidak bisa menahan perasaan dingin di punggungnya. Jadi ketika orang menjadi tua, mereka tidak akan diganggu oleh pikiran jahat. Tentu saja, tujuan mereka tetap baik. Dilihat dari bagaimana sejauh ini, semuanya lebih baik daripada yang diantisipasi. Hanya satu area yang membuat agak khawatir, Breaking Clan. Menilai dari bagaimana Titan dan Niu Gao tidak menyebut mereka sama sekali, jelas itu bukan anggota klan yang mudah diyakinkan. Karena kehilangan lebih dari setengah klan dari serangan Spirit Hall, kebencian mereka terhadap klan langit jelas secara alami adalah yang terkuat. Selain itu, mereka juga satu-satunya klan dari 4 klan atribut tunggal yang memiliki kehidupan terbaik. Cara apa yang bisa menggerakkan mereka pada akhirnya? Malam berikutnya, masih 1 hari dari saat 4 klan atribut berkumpul, klan kecepatan tiba. Klan kecepatan membawa lebih dari 10 orang. Niu Gai dan Titan pergi menemui mereka bersama, dan Tang San, Ma Hongjun, dan Tai Long juga mengikuti di belakang. Menghitung dengan hati-hati, Tang San menemukan bahwa klan cepat telah membawa seluruhnya 12 orang, lelaki tua yang memimpin mereka itu kurus, tetapi tampak sangat proporsional. Rambut panjangnya tergantung di punggungnya, tapi sudah seputih salju. Jika bukan karena wajahnya semerah bayi, dia akan tampak lebih tua dari Titan dan Niu Gao. Tapi Tang San tahu bahwa dia setahun lebih muda dari Niu Gao. Kekuatan rohnya juga berada di sekitar peringkat 81 atau 82. Itu juga kepala klan Speed Clan, Bai He. Sebenarnya, roh Speed Clan bukanlah seekor bangau, derek tidak terbang cepat. Alasan mengapa mereka berjalan di jalan kecepatan juga sangat terkait dengan semangat mereka. Karena roh Speed Clan adalah seekor burung dengan kecepatan terbang tercepat, disebut Swift ekor jarum. Itu memiliki semangat yang membuat klan cepat menyusuri rute kultivasi mereka. Mengikuti di samping Bai He adalah seorang wanita muda seumuran dengan Tang San dan Ma Hongjun. Wanita muda itu tinggi dan proporsional, sangat cantik. Bahkan jika dia agak kurus, penampilannya hanya sedikit lebih rendah dari Xiao Wu, Zhu Zuqing dan yang lainnya. Ekspresi matanya tampak agak bangga, memegang lengan Bai He, matanya yang indah melihat sekeliling dengan penuh harap, tampaknya sangat tertarik pada segala sesuatu di sekitarnya. Ma Hongjun melihat wanita muda ini, dan matanya langsung tegak. Dia tidak pernah memiliki perlawanan terhadap wanita cantik. Diam-diam menelan, dia menatap lekat-lekat padanya tanpa berkedip, seolah hendak memakannya. Wanita muda itu segera merasakan tatapan Ma Hongjun, menatapnya. Memalingkan kepalanya, matanya yang indah tertuju pada Tang San. Namun, yang dilihatnya bukanlah penampilan tampan Tang San, melainkan Xiao Wu dalam pelukannya. Bulu Xiao Wu bersinar seperti perak, bahkan mulai berubah menjadi emas di akarnya, lebih jauh dengan kekuatan yang dia sebarkan,
tubuhnya yang gemuk tampak sangat imut, dia adalah pukulan pembunuhan yang fatal setidaknya bagi wanita muda. Haha, orangutan tua, saya tahu Anda pasti sudah lama berada di sini. Benar-benar begitu. Petik 2. Bai He tertawa keras dan pergi menyambut mereka, ketiga tetua itu dengan paksa memeluk. Namun, Bai He jelas merasa bahwa ekspresi Titan dan Niu Gao agak canggung. Sepertinya mereka dengan cermat menjaga jarak, dan ketika memeluk dia tidak mendapatkan perasaan bahwa mereka benar-benar bahagia. Niu Gao memandang wanita muda di sebelah Bai He. Siang-siang juga datang. Ayo pergi, kita akan bicara di dalam. Petik 2. Bawahan Bai He secara alami memiliki pengaturan orang-orang klan pertahanan, dan dia membawa wanita muda yang menawan untuk mengikuti Titan dan Niu Gao ke ruang tamu dengan keraguan di hatinya. Teriak Niu Gao, ekspresinya tampak sedikit lebih tidak sedap dipandang. Di samping, Titan juga menundukkan kepalanya tanpa bicara. Bai He mengerutkan kening. Ada apa denganmu dua orang tua? Ekspresi yang sangat cemas. Petik 2. Niu Gao tersenyum pahit. Kamu baru saja tiba, kami tidak boleh membicarakannya denganmu. Tapi Anda juga tahu saya tidak bisa menyimpan kata-kata untuk diri saya sendiri. Burung putih tua, di masa depan kami mungkin tidak dapat membantu Anda lagi. Petik 2. Hati Bai He menggigil, kali ini dia membawa begitu banyak orang bukan hanya untuk prestise. Hari-hari Speed Clan benar-benar tidak mudah. Seluruh klan, dari kepala klan Bai He dan ke bawah, semua orang bangga, mereka selalu percaya bahwa roh Swift mereka sangat mulia. Itu sebabnya mereka tidak pernah setuju untuk bergabung dengan sekte manapun. Kali ini, dia awalnya berencana untuk menerima bantuan dari 3 klan lainnya, mendukung klannya. Ini juga menjadi tradisi di antara 4 klan. Apa yang terjadi? Hati Bai He sedikit mantap, dan bertanya. Niu Gao menghela nafas, berkata, kamu tahu sekolah lapis baja gajah. Kemarin Huyan Zhen, orang itu datang. Dia datang untuk mendaftarkan klan saya. Petik 2. Bai He berkata, atas nama Aula Spirit. Saat ini dia bahkan tidak bisa memperhatikan Niu Gao memanggilnya dengan nama yang dia tidak suka. Noi Gao mengangguk tanpa kata. Alis Bai He berkerut. Badak tua, kamu tidak akan setuju. Niu Gao mendengus dingin. Bagaimana itu mungkin? Bahkan jika klan pertahanan saya dihancurkan, saya tetap tidak akan menjadi anjing Spirit Hall. Cuma, saya tolak, saya takut Elephant Armored School bakal balas. Adapun kapan, tidak ada yang bisa mengatakannya. Karena itu, saya memutuskan untuk memigrasi klan. Berangkat ke Heaven Dow City, berbaur dengan orangutan tua. Anda juga tahu, pergi ke tempat orangutan tua, membuka kembali bisnis di sana, mengumpulkan pendapatan, itu butuh waktu. Bahkan dukungan klan kekuatan seperti secangkir air di atas gerobak kayu bakar yang terbakar untuk kedua klan kita. Tidak cukup. Oleh karena itu, kali ini, saya khawatir kami tidak dapat mendukung Anda. Petik 2. Ekspresi Bai He jelas terlihat sedikit artifisial. Sambil menggelengkan kepalanya, dia berkata, tidak masalah. Selama bertahun-tahun ini, tanpa dukungan Anda, saya khawatir klan cepat kita sudah lama tidak ada lagi. Sekarang klan pertahananmu sedang dalam kesulitan, aku minta maaf karena tidak bisa membantu. Bagaimana saya masih bisa meminta sumber daya? Saya akan memikirkan caranya sendiri. Petik 2. Suasana di ruang tamu menjadi agak tertekan, ketiga kepala klan tidak berbicara lagi. Niu Gao dan Titan saling melirik dan keduanya melihat senyuman di sudut mata satu sama lain, dan buru-buru mengatur ulang ekspresi wajah mereka sendiri. Setelah hening lama, Titan berkata pada Bai He, burung putih tua, aku akan memperkenalkanmu. Sekarang giliran Tang San. Bai He menatap Titan dengan tatapan kosong. Titan menunjuk Tang San ke samping, berkata, adik laki-laki ini adalah seorang jenius yang tumbuh dengan cepat dari sebuah generasi di dunia tempa. Dia membuat beberapa senjata tersembunyi, saya sudah melihatnya, dan sepertinya sangat cocok untuk klan cepat Anda. Saya membiarkan dia mengikuti saya sehingga Anda bisa melihatnya. Little Sun. Petik 2. Tang San membelai Xiao Wu yang sudah tertidur lelap, pertama-tama memasukkannya ke dalam Wishful 100 Treasure Purse, lalu sekali lagi mengeluarkan Godly Zuge Crossbow dari dadanya, berjalan dan menyerahkannya ke Bai He dengan kedua tangan. Bai He mengambilnya dengan beberapa pertanyaan, dan mata wanita muda di sisinya segera dipenuhi dengan keingintahuan saat dia melihat kotak hitam sederhana itu. Tang San tidak menunggunya untuk bertanya, mengambil inisiatif untuk mengatakan.
Benda ini bernama Gadlizuge Crossbow, 48 baut crossbow disembunyikan di dalam, termasuk baut crossbow, semuanya terbuat dari besi halus. Setiap kali mekanisme di atas terluka, ia dapat langsung menembakkan 16 baut panah dari lubang di depan, sangat kuat secara tirani. Itu dapat mematahkan kemampuan roh pertahanan dari peringkat ke-40 dan di bawahnya, dan baut panah selanjutnya diracuni. Jika digunakan untuk menyelinap menyerang sebelum lawan meningkatkan pertahanannya, bahkan Master Roh tingkat 50 dan 60 akan merasa sangat sulit untuk melarikan diri. Jika diimbangi dengan kecepatan klan bangsawan Anda, itu mungkin bisa meningkat pesat. Petik 2. Bai He kaget. Maksudmu benda ini bisa mematahkan kemampuan roh pertahanan dari peringkat 40 dan di bawah. Anda yakin? Petik 2. Duduk di kepala, Niu Gao berkata. Saya sudah mencobanya tadi malam. Apa yang dia katakan tidak berlebihan. Saya mendengar bahwa benda ini masih versi dasar Gadlizuge Crossbow, dan masih dapat dilengkapi dengan baut panah yang lebih kuat. Apa yang kamu pikirkan tentang itu?